Baik. Kemudian ini sekilas kita coba kasih gambaran beberapa apa istilahnya itu gambaran atau tujuan secara khusus terkait dengan riset. Ya. Riset itu yang pertama tujuannya adalah dia untuk reporting. Reporting atau exploring, artinya dia akan memaparkan, menjelaskan, ya, kemudian mengungkap, mengeksplorasi dan sebagainya. Itu salah satu bentuk tujuan dari kita melakukan riset. Kemudian yang kedua, ada tujuan lainnya itu untuk menggambarkan, mendeskripsikan. Misalnya kalau dalam dunia pendidikan kita tahu, kalau yang mungkin lagi membuat skripsi, saya pengen melakukan penelitian untuk tugas akhir saya atau tugas skripsi saya terkait dengan pembelajaran Pak. Nah, itu bisa nanti dia sifatnya mendeskripsikan. Jadi atau bagaimana kita menggambarkan pelaksanaan pembelajaran yang ingin kita lakukan. Jadi misalnya, oh saya pengen menggunakan, menggambarkan atau menjelaskan pembelajaran dengan metode cut-shot misalnya. Nah itu jadi kita bisa untuk menggambarkan implementasi dari awal sampai akhir terkait dengan proses pembelajaran tersebut. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, explanatory. Explanatory itu menjelaskan. Jadi bagaimana kita akan menjelaskan sesuatu yang terjadi, fenomena yang terjadi, misalnya adanya muncul, ya ada beberapa banyak kasus, banyak tema yang bisa kita ungkap sebenarnya. Bagaimana pembelajaran atau mungkin menjelaskan kondisi anak yang berkebutuhan khusus dalam dunia pendidikan. Nah, itu nanti bisa kita menjelaskan itu juga. Kemudian yang keempat, kita bisa memprediksi atau prediktif. Jadi riset itu juga nanti dia akan punya tujuan-tujuan. Jadi misalnya kita dalam dunia pendidikan itu juga bisa nanti kita akan memprediksi bagaimana tingkat misalnya apa ya, motivasi belajar siswa. Nah, motivasi belajar siswa terkait dengan prestasi itu dia akan dikaitkan dengan apa? Oh, yang mempengaruhi apa? Nah, itu bisa kita prediksikan juga. Oh, kelihatannya dia akan punya hubungan dengan yang ini, dengan variabel ini dan sebagainya. Nah, ini jadi perlu kita pahami bahwa tujuan dari riset itu ada beberapa. Mungkin banyak tujuan-tujuan yang lain, tapi kita kasih gambaran ini. Beberapa hal terkait dengan tujuan yang ada dalam riset. Baik, kemudian riset atau penelitian ilmiah itu dia akan berkaitan dengan telaah, ya, berkaitan dengan sesuatu hal yang sifatnya itu rasional. Makanya dalam penelitian ilmiah ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah logika proses berpikir kita, karena untuk menghasilkan sesuatu yang tadi itu kebenaran ilmiah tadi, logika berpikir kita dan juga informasi secara empirik atau data dari lapangan. Entah nanti data yang dia berkaitan dengan data-data statistik atau entah dia berkaitan dengan data-data yang sifatnya itu abstrak, gambar, kemudian foto, kemudian ucapan atau perkataan dan sebagainya, atau bahkan dari pemikiran yang ada. Nah ini, jadi konsep dalam penelitian itu dia akan mengarahkan atau berkaitan dengan dua hal itu, logika berpikir kita dan juga informasi empirik di lapangan. Nah, logika berpikir itu dia akan berkaitan dengan langkah-langkah sistematis dalam penelitian. Jadi orang yang dia melakukan riset, maka dia akan mempunyai sistematika atau langkah dalam penelitian yang akan dilakukan. Dia mesti punya tujuannya, dia mesti punya tahapan apa atau yang akan kita lakukan. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, informasi empirik itu berupa data-data yang menggambarkan sesuatu yang terjadi di lapangan itu tadi. Jadi ketika kita mendapatkan data di lapangan, bagaimana kita nanti akan mengolahnya, menganalisanya, sehingga menjadi sesuatu produk atau hasil konsep yang jelas yang berguna bagi solusi yang sedang kita hadapi, misalnya gitu. Ya. Nah, tujuan khususnya itu, mungkin saya kasih gambaran sedikit.
tujuan khusus dari penelitian itu adalah untuk mendapatkan kedekatan dengan sebuah fenomena, sesuatu hal yang terjadi. Ya, banyak kan di lingkungan kita misalnya, oh ada anak atau mungkin siswa yang dia punya prestasi yang tinggi, tapi ternyata dia juga punya apa namanya itu tingkat spiritual, ya spiritualitas yang tinggi juga, rajin sholat, pokoknya rajin beribadah dan sebagainya. Ada pengaruhnya nggak tahu gitu. Nah itu sebuah fenomena yang bisa kita lihat. Kemudian juga yang kedua, tujuan penelitian secara khusus itu adalah untuk menggambarkan secara akurat karakteristik individu, bisa situasi atau bisa kelompok yang nanti akan kita teliti itu. Kemudian selanjutnya adalah kita juga mempunyai tujuan khusus dalam penelitian itu adalah untuk menguji hipotesis tentang hubungan kausal atau sebab akibat antar variabel. Juga nanti bisa untuk menjawab pertanyaan. Nah, kalau hipotesis nanti berkaitan dengan penelitian-penelitian kuantitatif, gitu ya, yang selama ini kita pahami, itu nanti berkaitan dengan kualitatif kalau kita mau menjawab pertanyaan pernyataan penelitian. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Baik, kemudian ketika kita sudah mempunyai beberapa gambaran tadi, kita akan tahu sebenarnya ketika kita melakukan riset itu motivasinya apa. Nah, kalau untuk teman-teman mahasiswa mungkin yang baru menyelesaikan atau baru berproses untuk membuat skripsi, tesis, atau disertasi, maka motivasi yang pertama adalah keinginan untuk mendapatkan gelar penelitian bersama secara akademik dengan manfaat konsekuensialnya. Jadi artinya apa? Ketika mahasiswa itu harus menyelesaikan perkuliahan misalnya, maka otomatis dia harus melakukan riset, harus melakukan penelitian untuk mendapatkan gelar atau mendapatkan syarat kelulusan yang diharapkan dalam dunia akademik. Nah, itu salah satu bentuk motivasi seseorang melakukan penelitian. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang melakukan penelitian karena keinginan kita untuk menghadapi tantangan atau memecahkan masalah. Nah, misalnya seperti kondisi sekarang, adanya COVID, adanya apa istilahnya itu pandemi yang terjadi ini, dia akan bisa berpengaruh pada banyak hal ya. Kalau orang yang dalam dunia kesehatan, dia akan memecahkan masalah-masalah terkait dengan dunia kesehatan. Kalau misalnya dalam dunia pendidikan, dia juga akan memecahkan terkait dengan masalah-masalah pendidikan. Kemarin sempat saya coba untuk searching itu ketika dunia pandemik seperti ini, banyak sekali mungkin tulisan jurnal atau hasil riset-riset yang sudah muncul selama beberapa bulan terakhir ini terkait dengan dunia pendidikan. Ada yang dia melakukan riset atau memecahkan masalah terkait dengan strategi pembelajaran online-nya. Ada yang dia mengungkap persoalan-persoalan kebosanan yang terjadi pada siswa ketika melakukan kuliah atau mungkin pembelajaran berbasis daring dan sebagainya. Nah, banyak tema-tema yang sebenarnya bisa kita lakukan di situ. Nah, itu keinginan untuk menghadapi tantangan dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Atau ada juga yang orang itu dia melakukan itu karena kesenangan, sesuatu hal yang menarik gitu ya, secara intelektual, karena dia terbiasa melakukan apa istilahnya itu riset-riset ya untuk pekerjaan-pekerjaan yang kreatif menurut dia, maka dia senang untuk melakukan itu. Ada yang dalam 1 bulan itu dia bisa menyelesaikan 2-3 riset berdasarkan data yang diperoleh. Nah, ini kan salah satu bentuk dari motivasi seseorang melakukan penelitian. Atau ada juga yang dia karena instruksi pemerintah. Nah, misalnya ini terkait dengan penelitian-penelitian evaluasi. Nah, dalam dunia pendidikan, penelitian evaluasi ini belum banyak di apa namanya dikorek atau mungkin diambil oleh para mahasiswa. Padahal ini menarik. Misalnya apa? Ada kebijakan-kebijakan dari kampus misalnya, ada kebijakan-kebijakan dari fakultas, ada kebijakan-kebijakan dari prodi berkait dengan proses pembelajaran, berkait dengan pengembangan kompetensi dan sebagainya. Nah, itu bisa menjadi satu hal atau bahan
yang bisa dilakukan untuk penelitian-penelitian evaluasi. Nah, kalau instruksi pemerintah jelas, misalnya kita bisa akan meneliti seberapa besar misalnya hasil dari pembelajaran daring selama pandemi. Nah, ini kan juga satu hal yang menarik. Kita akan mengevaluasi proses pembelajarannya itu. Atau misalnya juga kita akan mengevaluasi kalau dulu tahun kemarin kita ramai sekali terkait dengan zonasi. Nah, sekarang juga lagi musim zonasi kan, musim penerimaan siswa. Nah, itu juga menarik juga. Apakah sistem zonasi itu nanti akan berhubungan dengan hasil yang baik? Apakah sekolah-sekolah itu mampu melakukannya dengan baik dan sebagainya? Itu juga sesuatu yang menarik. Dan ini belum banyak yang diungkap oleh peneliti-peneliti. Kemudian yang selanjutnya, ada juga orang melakukan penelitian atau riset, motivasinya itu karena ingin tahu hal-hal yang baru saja. Ya, karena dia, wah ini kok ada yang menarik ya, sesuatu yang baru. Kemudian dia mempunyai niat untuk, oh diriset lah. Gitu. Saya dulu pernah punya teman, dia sering sekali meneliti hal-hal yang sederhana, kecil. Jadi ada misalnya melihat fenomena anak jalanan, maaf ya, anjal itu, sering dia kemudian berpikir kenapa mereka melakukan itu. Nah, dia kemudian melakukan penelitian juga. Apa yang menyebabkan mereka kemudian melakukan itu ya, menggelandang, kemudian sampai kemana-mana ya, pola hidupnya seperti itu bisa menjadi satu hal yang menarik juga, satu hal yang baru yang mungkin banyak orang tidak mau melakukan itu. Atau yang selanjutnya juga motivasinya karena ingin memahami hubungan sebab akibat atau kondisi sesuatu itu. Jadi misalnya kita melihat fenomena di sekolah, oh metode pembelajaran bisa berpengaruh terhadap prestasi. Kenapa ya misalnya gitu? Itu bisa nanti kita akan lakukan penelitian itu. Itu jadi terkait dengan beberapa hal apa namanya itu, motivasi kita melakukan penelitian. Lanjut untuk yang berikutnya, slide berikutnya, kita akan mencoba, ini secara sederhana saja, banyak tipe-tipe riset yang ada, dan apa nanti bisa dibaca buku yang lebih banyak, tetapi kita akan bisa melihat gambaran sebenarnya tipe riset itu nanti seperti apa, terus kemudian bagaimana kita akan bisa melakukannya. Nah, ada tipe riset yang dia itu berdasarkan tujuan. Jadi kita tujuan apa namanya melakukan risetnya itu, yang pertama adalah ingin misalnya eksploratif atau menggali lebih banyak. Nah, kalau dulu beberapa tahun yang lalu itu sempat misalnya ada fenomena bahkan rame di dunia apa namanya media, kemudian di dunia nyata juga ada anak yang infonya dia mampu mengeluarkan air mata kristal. Nah, akhirnya kan itu ada penelitian eksploratif ya, ada tim dokter yang khusus, masa sih seperti itu, benar nggak tahu. Nah, seperti itu kan perlu dibuktikan kebenarannya. Nah, ini salah satu contoh penelitian eksploratif. Kemudian ada penelitian lain berkaitan dengan berdasarkan tujuan itu adalah penelitian pengembangan. Nah, pengembangannya misalnya saya pengen menemukan atau memunculkan sesuatu hal yang baru terkait dengan model, terkait dengan produk, dan sebagainya. Nah, ini adalah penelitian pengembangan. Atau biasanya orang menyebutnya itu penelitian R&D, Research and Development, gitu ya. Nah, penelitian ini pengembangan-pengembangan yang memang nanti akan memunculkan prototipe sesuatu hal yang baru. Apakah dalam proses pembelajaran, apakah proses atau model pembelajaran, atau mungkin nanti modul, kita memunculkan modul atau media pembelajaran dan sebagainya. Nah, ini dalam konteks penelitian pengembangan. Nah, ada beberapa model pengembangan, nanti bisa dicari juga. Ada model yang disebut versinya Bob and Gold. Kemudian ada yang model versinya Dick and Carey. Kemudian ada juga model pengembangan, penelitian pengembangan dari versinya Eddy model. Nah, itu beberapa contoh nanti di pengembangan. Kemudian selanjutnya itu ada yang disebut dengan pelatihan verifikatif. Jadi verifikatif itu adalah bagaimana penelitian itu nanti akan memverifikasi penelitian yang sudah dilakukan. Ya, misalnya dulu kita melakukan penelitian
terkait dengan sini misalnya nilai-nilai dalam pendidikan karakter pada siswa SD atau MI. Nah, kemudian kita akan mengecek kembali beberapa tahun berikutnya apakah penelitian itu masih sama hasilnya atau berbeda. Nah, itu contoh penelitian verifikatif. Baik, kemudian ada penelitian berdasarkan pendekatan. Ya, kalau tadi berdasarkan apa namanya yang diinginkan itu, kemudian kalau yang ini berdasarkan pendekatan. Ada yang disebut dengan penelitian longitudinal. Pendekatan longitudinal itu dia pendekatannya secara waktu atau periode. Jadi misalnya peneliti itu akan mencatat bagaimana cara berpikir anak sejak dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, dia membutuhkan waktu yang lama. Nah, beberapa hal yang sederhana terkait dengan penelitian longitudinal ini adalah biasanya waktu penelitiannya itu akan disesuaikan dari penelitian tahap 1, 2, 3 sampai yang terakhir. Sehingga pencatatan-pencatatannya itu nanti dia punya periode yang jelas. Dan penelitian ini sifatnya lama, jauh, sehingga tidak bisa langsung dilihat hasilnya. Kemudian ada yang disebut dengan penelitian cross-sectional. Cross-sectional itu artinya dengan subjek yang sama, kemudian apa istilahnya itu terdiri dari beberapa sekolah gitu ya. Misalnya ada 10 sekolah yang melibatkan. Nah, dalam waktu yang bersamaan peneliti akan melakukan ya tadi misalnya konteksnya adalah cara berpikir maaf, anak sekolah itu serentak dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas 1 sampai 6 maaf dari 10 sekolah yang akan diteliti. Nah, artinya cross itu dia akan melintang atau melihat dari yang lain juga. Oke, kemudian kita akan melihat dari pendekatan analisisnya. Nah, ini yang sering kita pahami, ini yang sering kita lakukan. Jadi selama ini dalam berdasarkan analisisnya ini ada dua. Yang pertama adalah kuantitatif dan kualitatif, gitu ya. Nah, ini yang sering kita pahami. Jadi penelitian kuantitatif dan kualitatif itu sebenarnya pengelompokan berdasarkan analisis. Penelitian kuantitatif, dia menekankan analisis pada data-data numerikal atau angka yang diolah dengan metode statistik. Artinya, nanti data-data itu dia akan mempunyai teknik analisis tersendiri, berbeda dengan yang kualitatif. Kemudian, apa namanya, pendekatan kuantitatif ini bisa nanti dia sifatnya itu deskriptif atau inferensial. Jadi kalau deskriptif itu dia nanti akan menggambarkan atau menjelaskan pada hasil yang didapatkan, misalnya kita buat tabel, kita buat apa istilahnya itu infografis dan sebagainya. Itu yang sifatnya nanti deskriptif ya. Tapi ada juga yang inferensial. Inferensial itu adalah untuk pengujian hipotesis. Kita punya asumsi, kita punya sesuatu yang digambarkan terlebih dahulu. Misalnya itu tadi, saya kasih contoh, ada hubungan antara pola asuh dengan prestasi belajar misalnya gitu. Maka kita sudah punya asumsi bahwa pola asuh itu nanti dia akan berpengaruh kepada prestasi belajar siswa. Nah, ini dia akan kita lakukan penelitian secara inferensial. Nah, karena inferensial itu nanti salah satu bentuk statistik yang dilakukan, maka biasanya penelitian kuantitatif itu dia akan menggunakan sampel yang besar. Karena fungsinya tadi dia akan mengeneralisasi. Jadi kalau misalnya dia mendapatkan hasil dari penelitiannya, maka ini bisa digeneralisasi kepada semuanya. Oh, ternyata pola asuh yang baik, ada 3 pola asuh misalnya, ada pola asuh demokratis, ada pola asuh otoriter, kemudian ada pola asuh permisif gitu atau laissez-faire, maka pola asuh yang terbaik dari hasil penelitian misalnya demokratis. Oh, nah ini akan bisa digeneralisasikan kepada semuanya. Artinya bahwa prestasi belajar itu dia akan berpengaruh dari pola asuh
yang sifatnya demokratis misalnya. Makanya dalam kuantitatif itu sampelnya harus besar. Ya, kalau dalam statistik itu sebenarnya untuk sampel dari kuantitatif itu paling aman itu adalah 250 sampai 300 subjek. Jadi luar biasa. Makanya di kuantitatif semakin banyak subjek yang diinikan, maka dia akan semakin banyak bisa mengeneralisasi hasilnya. Beda nanti dengan yang kualitatif. Karena sifatnya apa? Sederhananya begini, kalau dalam konsep analisis ya kualitatif dan kuantitatif, kalau kuantitatif dia akan menguji asumsi yang sudah kita munculkan atau kita bayangkan. Tapi kalau kualitatif dia akan menjawab pertanyaan ya. Bedanya nanti di situ. Makanya ketika menjawab pertanyaan dia bisa jadi tidak membutuhkan subjek yang banyak. Baik, kemudian penelitian berdasarkan analisisnya selain kuantitatif tadi adalah kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini menekankan analisis pada proses penyimpulan ya berdasarkan hubungan fenomena yang diamati dengan logika ilmiah. Jadi sekali lagi, riset atau penelitian itu basic dasarnya adalah bagaimana kita mengoptimalkan logika ilmiah kita, rasionalitas kita untuk mendapatkan hasil dari fenomena atau persoalan yang muncul. Nah, bukan berarti dalam pendekatan kuantitatif ini tidak menggunakan data-data kuantitatif. Bisa juga. Cuma kadang memang interpretasinya kadang kita yang belum istilahnya memungkinkan untuk itu dan sebagainya. Nah, dalam menjawab pertanyaan penelitian itu nanti ada beberapa jenis pendekatan yang muncul dalam kualitatif. Ya, banyak sekali jenis pendekatan yang muncul sebenarnya. Cuma yang lazim atau sering digunakan itu ada yang menyebutnya 5, ada yang menyebutnya 6. Jadi jenis pendekatan penelitian kualitatif itu ada yang menyebutnya jenis pendekatan naratif, kemudian ada fenomenologis, ada studi kasus, kemudian ada etnografi, kemudian ada grounded research atau ada juga yang action research gitu ya. Jadi itu nanti jenis pendekatan yang akan pilihan-pilihan yang bisa kita ambil. Jadi ini yang sering saya sering baca juga beberapa atau diminta koreksi misalnya gitu teman-teman mahasiswa hanya menyebutkan itu, oh jenis penelitiannya adalah kualitatif, sudah selesai. Padahal di kualitatif itu nanti banyak yang akan kita lihat. Apakah dia dari jenis pendekatan naratifnya, kemudian fenomenologisnya, studi kasus, etnografi, grounded research, atau action research. Nah ini sebenarnya nanti perlu ditambahkan. Jadi tidak hanya menjelaskan bahwa penelitian yang akan kita lakukan itu adalah penelitian kualitatif, tetapi juga dia pendekatannya pakai apa. Karena itu nanti akan berbeda antara satu dengan yang lain.